Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Biaya Modal. Adapun anggota kelompok kami ialah yang pertama, saya sendiri Muhammad Rafid Sahib. Yang kedua ada Wahyudi dan ketiga ada Muhammad Rizky. A. Pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting dengan alasan 1. Memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimalkan. 2. Keputusan penganggaran modal capital budgeting memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. 3. Keputusan-keputusan lain seperti leasing modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. B. Faktor-faktor yang menentukan biaya modal. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi biaya modal antara lain 1. Keadaan-keadaan umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. 2. Daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. 3. Keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah. Para investor selanjutnya meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan meningkat pula. 4. Besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky akan melanjutkan presentasi kami, yaitu pada bagian C, asumsi-asumsi model biaya modal. Asumsi-asumsi dalam model biaya modal diantara 1. Risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan perubahan return atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Yang kedua, biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Yang ketiga, risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Yang keempat, kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen atau laba bersih juga konstan. D. Unsur-unsur biaya modal. Biaya utang obligasi. 1. Biaya utang obligasi. Obligasi ialah surat utang jangka panjang tanpa jaminan. Jaminannya hanya kepercayaan saja. Penerbit obligasi bisa dilakukan oleh negara, perusahaan negara, dan perusahaan swasta. Biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang tidak lain adalah sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor atau pemilik dana. Pada dasarnya biaya penggunaan jangka panjang atau cost of debt yang biasanya berasal dari obligasi dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan
rumus singkat atau shortcut, dan metode present value. Biaya modal utang jangka panjang atau obligasi dengan metode ini menggunakan rumus YTM sama dengan I ditambah dalam kurung N dikurang P garis miring N per dalam kurung P ditambah N tutup kurung garis miring 2, di mana YTM yield to maturity sama dengan return obligasi jatuh temponya, I sama dengan tingkat bunga per tahun dalam rupiah, N sama dengan nilai nominal obligasi, P sama dengan harga pasar obligasi yang terjadi, N sama dengan umur obligasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahyudi. 2. Biaya saham istimewa. Saham istimewa atau preference stock atau saham preferen ialah surat tanda kepemilikan perusahaan secara istimewa. Disebut istimewa karena dua alasan, yaitu yang pertama, ia berhak memperoleh dividen permanen baik perusahaan laba atau rugi. Yang kedua, jika terjadi likuidasi, ia berhak memperoleh pengembalian modalnya terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Karena keistimewaan itu, saham preferen memakai modal pembiayaan jangka panjang campuran atau hybrid financing, di mana satu sisi ia sebagai utang jangka panjang karena ia memperoleh dividen permanen seperti bunga pinjaman. Pada sisi lain, ia sebagai modal sendiri karena jika terjadi likuidasi, ia bisa tidak memperoleh pengembalian modal bila dana likuidasi tidak mencukupi untuk dibagikan kepadanya. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga biaya saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Biaya modal penggunaan saham preferen atau KP dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen atau DP dengan harga saham preferen saat ini atau VIP, sehingga dapat dicerminkan dengan rumus sebagai berikut. KP sama dengan DP per VIP. 3. Biaya saham biasa. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, atau kadang-kadang disebut biaya modal saham. Biasa saja merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal saham biasa atau biaya ekuitas atau cost of equity atau KE dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba yang ditahan. Laba yang ditahan tersebut kemudian digunakan investasi atau reinvestasi di dalam perusahaan. Laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan biaya modalnya. Sekian dan terima kasih.